Halo guys, jadi di sini gua mau ngasih tutorial atau cara gitu ya. Mungkin kalau kalian cari di YouTube main piano tanpa piano mungkin udah banyak ya. Mungkin salah satunya juga sama dengan apa yang akan gue jelasin sekarang. Dan gue sini cuma mau sharing gitu, ngasih tutorial sekalian sharing gitu ya. Karena gue juga pakai ini beberapa tahun buat iseng. Kalau lagi cover-cover masukin instrumen-instrumen pakai software FL Piano. Nah ini cara main piano tanpa piano. Jadi kalau kalian punya laptop atau komputer, manfaatkan keyboard kalian sebagai laptop. Manfaatkan keyboard kalian sebagai piano. Oke, kita coba download. Nah, sekarang kita download softwarenya ya. Kita bisa search Everyone Piano. Nah ini website resminya. Sebaiknya kalian downloadnya di website resminya. Kenapa? Karena setiap download mungkin itu adalah software yang paling update untuk saat itu. Nah, satu hal juga yang pengen gue jelasin sini, jangan lupa install dulu software ASIO for All. Kenapa? Karena kalau nggak install itu ntar ada delay. Jadi kalian mencet, ini ibaratkan tuts ya. Kalian mencet, tet, di sana baru bunyi gitu, kayak ada jeda gitu loh. Nah kebetulan di website ini udah jelasin nih di bawahnya nih, supaya nggak delay. Nah di sini kan tinggal klik aja, ada kok official websitenya, downloadnya, step-stepnya segala macem. Kalian bisa download, tuh bisa atur juga di sini delaynya berapa milisecond segala macem. Oke. Nah untuk software sendiri kalian tinggal download langsung, ntar muncul otomatis. Enjeng, itu kan cuma 6 MB cuy. Nah berhubung gue udah pernah download sebelumnya, nah oke, kita langsung buka aja aplikasinya ya. Nah ini halaman awal si FL Piano ini, kita gedein aja ya supaya puas. Di sini ada file, ini bisa open, sheet music atau record. Ini bisa di sini, bisa di sini. Sudah audio search. Nah ini yang paling penting. VSTI bawaannya si FL ini adalah MDA Piano. Nah ini udah otomatis checklist ya. Jadi emang karena ini software piano yang buat main piano gitu, tapi nggak menutup kemungkinan untuk dipakai dengan instrumen-instrumen lain nih, kayak drum, saxophone, violin. Nanti gue jelasin di tutorial selanjutnya. Nah untuk keyboard di sini kita milih layout. Nah kebetulan layout ini udah gue bikin sendiri buat gue, karena sebelumnya gue pakai laptop, jadi gue cuma bikin layout nih sekitarannya aja nih, kotak sini ke sini. Karena kan laptop gue nggak ada numpadnya ya, maksudnya numpad khusus kayak ini nggak ada. Jadi cuma main di area sini aja. Jadi walaupun pindah ke PC, tetap ke bawah aja nih pakai sebelah ini doang. Untuk ngaturnya gimana? Kalian bisa mastiin. Misalkan letaknya sama ya, kayak shift di sini, Z, X, C, sama lah ya. Kalau shift kalian pengen kasih nada, kan tinggal ke kanan. Di sini ada pilihan pitch atau octave. Nah, kalian bisa ganti nih. Ini lengkap. Bisa sampai 4 octave, plus 4, min 4, segala macam. Kalian bisa setting segala macam, setting semua nih, semua. Terus kalau kalian ini mikir ini beda warna, ya Allah ada yang ronda guys. A few moments later. Oke, udah lewat. Lanjut. Kalau kalian jeli, ini warnanya beda nih. Ini putih, ini agak sedikit kebiruan. Nah ini yang ngebedain antara left hand sama right hand. Apa yang bikin beda? Kalau kalian main piano, pasti left handnya dia pakai nada rendah. Nah, right handnya nada yang lebih tinggi. Jadi kayak nih, ini left hand nih.
right hand. Kenapa gue bikin pisah? Karena buat memudahin kalau misalkan kita mau nada lebih tinggi dari ini. Ini misalkan dasarnya gini. Kita pengen karena ini lebih tinggi, tinggal mencet atas. Karena gue udah bikin shortcutnya. Atau kalian bisa pilih di sini nih, octave shift. Gue nggak bisa main piano, mohon maaf ya. Tambahin di sini, bisa direndahin juga. Jadi bakal sama. Sama kan. Terus di sini ada dynamic. Ini buat atur volume masing-masing dari left hand sama right handnya. 90, gue pakai 90, kenapa nggak 100? Mungkin kekencengan. Kita bisa kurangin 70, 50, 30 dan seterusnya. Berlaku juga bagi yang kanan. Ada juga sustain. Sustain itu kayak apa ya? Suaranya tuh tetap ada kalau udah dilepas nih kayak. Ada kan? Ada kan? Nah, kalau kita matiin jadi kayak gini. Nah gitu. Terus kalau dia tadi setting nggak ada harus apa-apain sih, udah pas lah ya. Terus ada plugin. Nah ini macam-macam nih, ada kalian bisa nambahin metronom segala macem, audio recorder, video recorder segala macam. Ini bisa kalian download juga di websitenya Fluent Piano. Nah dari tampilan toolbar ini mungkin udah cukup ya. Sekarang kita coba gimana sih ngerekam si hasil main piano kita ke DAW, ke software DAW, nyatuin sama file-file kita yang mungkin kita udah buat sebelumnya. Nah kalian jangan khawatir kalau misalkan kalian main sambil dengerin lagunya langsung di komputer, itu nggak akan masuk ke si rekaman ini. Jadi kita rekam dulu nih. Kita rekam, kita main misalkan ya, ada lagu juga gitu kan. Nah begitu, kan sambil nyanyi nih. Ini tuh nggak akan ngaruh. Nah kita kalian stop. Nah di sini kalau kalian save ini bakal formatnya tuh format Fluent Piano. Jadi kalian nggak bisa ekspor ke file DAW. Gimana cara ngekspornya? Satu, kalian butuh plugin. Nih di sini ada audio recorder. Oke kita tetap lanjut ya. Kamera gue mati sih, jadi kita nggak bisa rekam di keyboardnya, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut di layar aja. Nah, butuh plugin. Nah, kalian di sini bisa download. Ini kalau belum kalian install ya, kalian langsung diarahin ke websitenya Fluent Piano. Kalian bisa download di sana. Nah, bentuknya kayak gini, kecil bet. Kalian bisa setting dulu outputnya mau taruh di mana. Nah, ini yang paling penting nih. Nih. Usahakan untuk tidak di checklist ya, karena kenapa? Ketika kalian main kayak gini, ada jeda gitu kan, beberapa detik. Nah, kita ada jeda nih. Nah, kita contohin deh langsung deh, kita contohin di sini, kita rekam. Ya, kita ada jeda, kasih jeda dikit. Pertama kita rekam dulu yang tanpa di checklist. Kita play, kita rekam ya. Ini ada jeda kan? Gue bikin jeda sedikit. Oh, ini nggak pakai jeda. Nah, maksud gue nggak gue checklist. Nah sekarang kita coba setting lagi. Ini kita checklist. Ini bedanya gini. Kita play. Oh dia berhenti kan ngerekam. Dia akan mulai lagi kalau ada mulai. Nah itu maksud gue. Jadi
ketika kalian bikin coveran piano atau piano dengan durasi yang panjang dan ada jedanya, terus kalian rekam dengan kondisi si ininya ke checklist, ya pasti ntar ribet harus ngasih jeda sendiri di DAW-nya. Jadi ini mendingan di checklist. Terus ini nih paling penting, kalau kalian mainin piano ini sambil dengerin lagu atau sambil muter lagu aslinya gitu, sekalian main piano juga gitu kan, ngerekam gak masalah. Tapi ketika mau nge-record hasil main piano kita, semua suara dari komputer wajib kalian matiin atau jangan di play. Jadi cukup ini yang keluar suaranya kalian play. Nah ini harus on the record computer sound. Nah kalau pakai ini otomatis nggak akan di-record suara si ininya. Ataupun pakai bawahnya, misalkan kalian pakai mic, ntar dari mic juga kedengar noise gitu. Jadi mending pilih yang ini, aman tuh, suara aman. Kita contohin ya. Yang tadi kan otomatis langsung on the record computer sound ya. Kita coba di, nah filenya biasanya di musik. Nah ini nih, nah file ini yang tadi nggak pakai jeda ya, lebih bersih. Jadi nggak ada suara dari mic segala macem. Nah gitu deh. Jadi ketika kalian udah rekam main piano, kalian record, terus kalian record lagi hasil main piano kalian jadi file ini, filenya bentuknya MP3. Kalian import deh ke Audacity. Kalau untuk quality ya kalian pilih yang paling atas aja lah ya. Yang paling bagus lah pilih. Di advance juga nggak ada harus di apa sih, udah biarin aja, cukup segitu udah beres. Kalian bisa main piano, ngerekam, terus masukin suara lagi, tuh bisa banget. Dan ini ngebantu banget sih menurut gue, buat gue pribadi ya. Meskipun gue nyanyi juga nggak bagus, main musik juga terbatas ya, ini benar-benar jadi alternatif buat orang yang pengen masukin instrumen piano atau main piano biasa gitu tanpa nge-record. Tapi kalian gak punya piano, itu sama kayak gue. Jangan jadiin keterbatasan itu adalah, jadi ingat, keterbatasan itu bukanlah akhir dari segalanya. Thank you guys.